Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Prasetyo, NIM 2024-1010-2083 dari kelas Sistem Basis Data E. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari praktikum. Dan ini adalah soalnya yang pertama, mengimplementasikan YRD laboratorium secara lengkap. Dan yang kedua, untuk setiap tabel isikan minimal 3 garis. Dan nomor 3, ada tabel persimpangan detail peminjaman. Untuk primary key menggunakan direct relationship, di mana foreign key dari tabel peminjaman dan barang dikombinasikan dan dijadikan primary key. Untuk soal nomor 1 dan kedua bisa kita gabungkan untuk jawabannya. Untuk soal pertama dan kedua, yang pertama itu ada tabel jenis barang. Di jenis barang ini terdapat kolom yang bernama jenis barang ID sebagai primary key, nama jenis, yang tipe datanya karakter varying atau varchar. Yang ketiga ada keterangan, dan ini untuk isinya yang ini Smilin ini mengurutkan dari angka terkecil secara otomatis tanpa menginput. Sedangkan yang komputer dan komputer desktop ini dengan cara diinput. Yang kedua ada tabel barang. Di dalam tabel barang itu ada barang ID sebagai primary key, nomor seri sebagai unique ID, deskripsi, ID jenis barang itu sebagai foreign key dari jenis barang, dan ID lab itu foreign key dari tabel lab. Barang ID itu tipe datanya Smilin mengurutkan angka dari yang terkecil otomatis tanpa menginput. Yang ini varchar 50, yang ini teks, yang ini integer. Itu untuk angka yang tipe data integer. Untuk yang kedua ada tabel lab. Yang pertama lab ID sebagai primary key, dengan tipe datanya Smilin. Yang kedua ada nama yang tipe datanya varchar, dan yang ketiga ada deskripsi yang tipe datanya teks. Dan yang berikutnya ada tabel kepala lab. Di dalam tabel kepala lab ada lab ID sebagai primary key-nya dengan tipe data integer. Dengan tipe data integer ini kita menginputkan sendiri, tidak seperti yang tadi. Ini adalah primary key, foreign key dari referensi tabel lab. Ini juga sama, tapi ini dari referensi dari tabel dosen. Yang selanjutnya ada tanggal mulai dengan tipe datanya sebagai date atau data. Yang selanjutnya ada tanggal selesai dengan tipe datanya date lagi. Yang berikutnya ada status dengan tipe datanya varchar 20. Yang dimaksud dengan varchar 20 itu
diisi dengan alfabet 20. Yang data ini isinya itu seperti ini. Untuk yang selanjutnya ada tabel dosen. Yang pertama ada dosen ID sebagai primary key dengan tipe datanya Smelling. Yang kedua ada nama dengan tipe datanya varchar 50. Dan yang ketiga ada NIP dengan varchar 20. Ini sebagai UID NIP-nya. Ini adalah contoh dari isi dari kolomnya yang pertama. Yang pertama dosen ID ada nomor urut 1, 2, 3, sedangkan nama Taufik Hidayat dengan NIP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Mafu, Gonzales. Ini sebagai contohnya saja. Kita lihat tabel Aslab. Terdapat Aslab ID yang sebagai primary key-nya dengan tipe datanya integer. Name ini adalah unique ID dengan tipe datanya varchar 50. Ada nama, ada kolom nama dengan tipe datanya varchar 20, nomor HP, dan ada ID lab dengan tipe datanya integer, referensi dari tabel lab. Dan selanjutnya ada tabel pengembalian. Di tabel pengembalian ini terdapat pengembalian ID sebagai primary key-nya dengan tipe datanya integer. Yang kedua ada tanggal pengembalian dengan tipe datanya data. Sedangkan selanjutnya ada ID Aslab. Ini adalah foreign key, referensi dari tabel lab dengan tipe datanya sebagai integer. Untuk selanjutnya ada tabel peminjaman. Di dalam tabel peminjaman terdapat peminjaman di sebagai primary key dengan tipe datanya sebagai integer. Yang kedua ada tanggal pengajuan dengan tipe data date. Yang ketiga tanggal persetujuan dengan tipe datanya date. Dan yang keempat ada tanggal keluar barang dengan tipe datanya date. Selanjutnya ada ID kegiatan adalah foreign key dari referensi tabel kegiatan dengan tipe datanya integer. Selanjutnya ada ID Aslab sebagai foreign key, referensi dari tabel Aslab dengan tipe datanya sebagai integer. Ini adalah contoh datanya. Yang pertama di peminjaman itu ada 1, sedangkan tanggal pengajuan, tahun, bulan, dan tanggal. Selanjutnya ada tabel kegiatan. Dalam tabel kegiatan terdapat kegiatan ID sebagai primary key-nya dengan tipe datanya integer. Dan selanjutnya ada nama kegiatan dengan tipe datanya varchar 50. Selanjutnya ada tanggal mulai dengan tipe datanya date dan tanggal selesai dengan tipe datanya date. Selanjutnya ada keterangan dengan tipe datanya varchar 50. Dan selanjutnya ada ID UKM sebagai
foreign key referensi dari tabel UKM dengan tipe datanya integer. Ini contoh datanya di kegiatan IT itu ada satu nama kegiatan lomba kesenian teater tanggal mulai dari 2021 April tanggal 3, tanggal selesai 2021 tanggal bulan 4 tanggal 4. Terangannya itu lomba UKM itu 1. Ini adalah tabel UKM. Di dalam tabel UKM itu terdapat UKM ID sebagai primary key dengan tipe datanya integer. Selanjutnya ada nama UKM dengan tipe datanya varchar 50. Selanjutnya ada keterangan dengan tipe datanya varchar 50. Dan di dalam isinya itu yang pertama ini angka 2 di nama UKM Omaco, keterangannya olahraga. Ini kenapa kok bisa nggak urut? Itu karena habis saya ubah yang nama UKM-nya karena salah. Jadi kalau kita merubah data dalam kolom ini, itu urutannya akan seperti ini. Untuk selanjutnya ada query item peminjaman. Ini adalah untuk yang nomor 3. Yang pertama itu create table item peminjaman, membuat tabel item peminjaman. Yang kedua barang ID, tipe datanya integer, referensi dari tabel barang peminjaman di tipe datanya integer, referensi dari tabel peminjaman. Ini ada nomor seri dan tipe datanya varchar. Dan selanjutnya ada kondisi barang saat keluar, datanya varchar. Betul itu tidak boleh kosong. Selanjutnya kondisi barang saat kembali, tipe datanya varchar 50. Ini primary key-nya itu barang ID dan peminjaman ID. Maksudnya ini barang ID dan peminjaman ID ini bisa digunakan sebagai primary key sekaligus foreign key. Nah, ini adalah sehabis kita melakukan select show. Yang pertama di dalam tabel item peminjaman itu ada barang ID dengan tipe datanya primary key dengan tipe data integer peminjaman di primary key dengan tipe datanya integer, nomor seri dengan tipe datanya varchar. Ini adalah nomor seri, ini unique ID, kondisi barang saat keluar itu varchar 50, kondisi saat kembali varchar 50. Untuk ID pengembalian itu foreign key, referensi dari tabel pengembalian dengan tipe datanya integer. Untuk barang ID dan peminjaman ID itu primary key dan foreign key. Barang ID dari tabel barang, sedangkan peminjaman dari tabel peminjaman. Ya, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.